Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul A Quiet Place Day One yang rilis pada tahun 2024 ini. Film ini bercerita mengenai awal mula serangan alien yang memiliki pendengaran yang sangat peka. Film ini dibintangi oleh Lupita Nyong'o dan Joseph Quinn. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film A Quiet Place Day One. Semoga. Samira atau biasa dipanggil Sam adalah seorang wanita penderita kanker stadium akhir. Dia dirawat di sebuah rumah sakit bersama pasien kanker lainnya yang kebanyakan sudah lanjut usia. Sam tidak dekat dengan pasien lain. Teman yang dia punya hanyalah kucing putih miliknya yang bernama Frodo. Sam sudah menyerah dengan hidupnya yang diperkirakan tinggal beberapa bulan lagi. Pada suatu hari, seorang perawat pria yang bernama Ruben mengajak Sam dan pasien lainnya pergi ke kota untuk menonton sebuah pertunjukan agar para pasien bisa refreshing. Sebenarnya Sam tidak tertarik untuk ikut, namun Sam ingin melakukan satu hal sebelum dia mati, yaitu memakan pizza di rumah makan pizza yang ada di kota. Sam pun bersedia ikut, asalkan Ruben berjanji akan mengajaknya makan pizza. Ruben pun setuju untuk mengajak Sam makan pizza di kota seusai menonton pertunjukan nanti. Sebelum pergi, Sam bersiap-siap dengan memasang koyo pereda nyeri di tubuhnya. Tanpa benda itu, seluruh badan Sam akan terasa sakit. Sam dan para pasien lainnya kemudian menaiki sebuah bus menuju ke kota. Mereka semua lalu masuk ke dalam sebuah teater untuk melihat pertunjukan boneka. Sam yang tidak tertarik melihat pertunjukan itu kemudian keluar dan pergi ke minimarket untuk membeli makanan. Sam melihat beberapa mobil polisi melintas seperti mengejar sesuatu. Saat Sam kembali ke teater, Ruben yang terlihat panik mengatakan kalau mereka harus segera kembali ke rumah sakit karena di tempat ini sedang tidak aman. Sam pun marah karena Ruben mengingkari janjinya yang akan mengajaknya makan pizza. Sam kesal karena Sam tidak yakin dia akan punya kesempatan lagi pergi ke kota. Sam pun terpaksa naik ke dalam bus sambil merasa kesal. Di tengah jalan, tiba-tiba bus berhenti. Sam pun penasaran melihat semua orang memandangi sesuatu. Ternyata dari atas terlihat banyak sekali meteor yang jatuh ke kota. Satu meteor jatuh di dekat Sam menciptakan ledakan dahsyat. Situasi pun berubah menjadi mencekam. Sam yang selamat tidak bisa melihat dengan jelas karena ada asap di mana-mana. Sam lalu mendengar seorang prajurit berteriak menyuruh orang-orang untuk berlindung. Tiba-tiba prajurit itu dicaplok oleh sesuatu. Sam lalu berlindung di samping mobil bersama seorang wanita. Tiba-tiba dia melihat sosok alien muncul di hadapannya. Makhluk itu lalu menyerang orang-orang yang mengeluarkan suara. Sam berusaha kabur entah kemana. Tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat Sam pingsan. Beberapa saat kemudian, Sam kembali siuman. Seorang pria bernama Henry lalu membekap mulutnya. Dia menyuruh Sam untuk jangan mengeluarkan suara sedikit pun. Setelah memastikan Sam bisa diam, Henry melepaskan bekapannya. Ternyata Sam dibawa masuk ke dalam teater. Di sana banyak orang yang selamat yang sedang bersembunyi. Sam pun bertemu kembali dengan Ruben yang berhasil selamat. Kucing Sam, Frodo, juga berhasil selamat. Mereka lalu mendengar suara helikopter yang melintas menyuruh semua orang mencari tempat berlindung dan jangan bersuara. Karena alien akan menyerang jika mendengar suara. Pemerintah akan mencari cara untuk mengevakuasi mereka. Setelah itu terdengar suara menggelegar langkah kaki ribuan alien mengejar helikopter itu. Hal ini membuat Frodo panik dan berlari. Sam pun mengejarnya. Sam tidak sengaja menginjak pecahan kaca. Ruben langsung mencegah Sam yang ingin mengejar Frodo yang berada di depan pintu. Mereka lalu mendengar ada alien di depan pintu itu. Saat Frodo kembali, dia tak sengaja menimbulkan suara. Sam pun bergegas menggendong Frodo dan bersembunyi. Sesosok alien kemudian mendobrak masuk. Meskipun buta, alien itu sangat sensitif terhadap suara. Ruben pun berusaha sebisa mungkin untuk diam. Untung saja alien itu pergi begitu mendengar suara helikopter di luar sana. Hanya dalam waktu sehari saja, para alien itu sudah menginvasi seluruh kota New York, membuatnya menjadi porak-poranda. Sam, Henry, dan Ruben melihat pasukan militer menghancurkan jembatan-jembatan di sungai yang mengelilingi kota. Hal itu membuat kota ini menjadi terisolasi. Mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Seorang pria lalu histeris melihat jembatan-jembatan dihancurkan.
Henry langsung membekap mulut pria itu, menyuruhnya untuk diam. Namun saking stresnya, orang itu tidak mau diam. Henry pun terpaksa membunuh pria itu. Malam harinya, melalui tulisan, Sam memberitahu Ruben kalau dia ingin pergi ke pusat kota untuk mencari pizza. Di sana ada sebuah toko pizza bernama Patsy yang dulu sering dia kunjungi bersama mendiang ayahnya. Sam pikir bagaimanapun juga sebentar lagi dia akan mati. Sam ingin makan pizza sebelum dia mati. Ruben tentu saja melarangnya karena itu sangat berbahaya. Tiba-tiba mati lampu. Hal ini membuat genset listrik darurat menyala, menimbulkan suara yang keras. Ruben yang panik berusaha mematikan genset itu dan akhirnya berhasil. Namun tiba-tiba alien datang menyerang Ruben. Sam yang ketakutan itu pun hanya bisa menangis tanpa suara menyaksikan Ruben yang tewas diserang alien. Keesokan harinya, di saat semua orang sedang tertidur, diam-diam Sam pergi bersama Frodo. Dia melihat suasana jalanan yang sangat kacau. Sam kemudian mampir ke dalam minimarket untuk mengambil beberapa keperluan dan juga makanan. Di saat dia sedang beristirahat di taman untuk memberi makan Frodo, Sam melihat dua orang anak bersembunyi di dalam sebuah air mancur. Sam yang kasihan kemudian menghampiri mereka dan memberi mereka makanan. Sam lalu mendengar suara helikopter yang menginformasikan kalau pemerintah akan mengevakuasi penduduk menggunakan perahu menyeberangi sungai karena ternyata alien yang menyerang tidak bisa berenang. Sam pun mengajak kedua anak itu bergegas pergi menuju pelabuhan. Sam dan dua anak itu lalu bersembunyi di saat melihat para alien bergerak mengejar helikopter yang melintas. Setelah dirasa sudah aman, mereka kembali keluar. Satu persatu muncul orang-orang yang bergerak menuju pelabuhan. Sam menyuruh dua anak itu untuk ikut dengan rombongan orang-orang itu karena Sam sendiri akan pergi mencari pizza. Ternyata lama-kelamaan orang yang pergi menuju pelabuhan menjadi sangat banyak dan suara langkah kaki mereka menjadi sangat keras. Para alien pun datang menyerang orang-orang itu. Keadaan menjadi semakin kacau. Sam lalu merangkak ke bawah mobil untuk berlindung. Ban mobil itu kemudian kempes. Sam pun berjuang keras keluar dari kolong mobil tanpa mengeluarkan suara. Sam kemudian bersembunyi di dalam gang. Di jalanan, Frodo mencari Sam. Dia lalu berhenti untuk minum di genangan air. Tiba-tiba seorang pria yang bernama Eric keluar dari dalam genangan itu. Eric yang kebingungan kemudian pergi mengikuti Frodo. Eric pun akhirnya bertemu dengan Sam. Sam langsung menyuruh Eric untuk tidak mengikutinya. Namun Eric tetap mengikutinya dari belakang. Hujan kemudian turun dengan sangat deras. Sam pun akhirnya memberanikan diri membuka suara karena suaranya akan teredam oleh suara hujan. Sam menyuruh Eric untuk pergi ke pelabuhan menuju kapal evakuasi karena Sam sendiri tidak akan pergi ke pelabuhan. Namun ternyata Eric takut pergi sendirian. Dia sebatang kara di kota ini, seluruh keluarganya ada di Inggris. Sam yang kasihan akhirnya mengajak Eric untuk mencari tempat berteduh. Sam membawa Eric ke dalam rumahnya. Sam menyuruh Eric mendobrak pintu kamarnya saat ada guntur menggelegar untuk menyamarkan suara. Eric lalu melihat Sam yang memasang koyo penghilang rasa sakit. Sam pun memberitahu kalau dia menderita kanker stadium akhir. Jika dia tidak memakai koyo ini, tubuhnya akan merasa sangat sakit. Eric lalu bertanya kenapa Sam tidak pergi ke pelabuhan. Sam pun memberitahu kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan sebelum mati adalah makan pizza di toko pizza Patsy yang ada di pusat kota. Eric lalu membaca buku puisi ciptaan Sam. Eric pun memutuskan untuk ikut dengan Sam. Dia akan membantu Sam mewujudkan keinginannya itu. Keesokan harinya, saat Eric sedang tertidur, diam-diam Sam pergi bersama Frodo. Sam kemudian berhenti di perpustakaan kota untuk membaca buku. Tiba-tiba Eric muncul. Ternyata dia mengikuti Sam dari belakang. Eric lalu mengembalikan buku puisi milik Sam. Di saat mereka berdua akan pergi, Sam tak sengaja menyenggol buku hingga jatuh. Sontak hal itu pun memancing para alien berdatangan. Sam dan Eric yang panik pun berlari memasuki sebuah gedung. Puluhan alien mengejar mereka dengan cepat. Eric lalu menyalakan alarm mobil-mobil untuk mengalihkan perhatian monster-monster itu. Mereka berdua lalu masuk ke dalam stasiun bawah tanah. Mereka berdua berjalan dengan sangat hati-hati. Ternyata ada satu alien di depan mereka. Mereka berdua pun mencari jalan lain. Ternyata jalan keluar satu-satunya sudah tergenang air. Mau tak mau, Sam dan Eric pun masuk ke dalam genangan air. Mereka berdua lalu terkejut melihat ada satu alien di atas mereka. Eric yang panik pun mulai sesak nafas dan menimbulkan suara.
Alien itu pun kemudian bangun. Sam berusaha menenangkan Eric, namun alien itu sudah terlanjur mengejar mereka. Sam dan Eric akhirnya berenang ke dalam lorong yang sudah dipenuhi oleh air. Di dalam lorong itu, alien itu akhirnya tewas kehabisan nafas karena tidak bisa berenang. Sam dan Eric pun akhirnya selamat. Mereka berdua lalu masuk ke dalam sebuah gereja. Di sana juga ada beberapa orang yang sedang bersembunyi. Eric lalu melihat Sam yang kesakitan. Sam membutuhkan koyo pereda nyeri. Eric pun akhirnya memutuskan untuk keluar mencari obat itu. Eric melawan rasa takutnya demi menolong Sam yang kesakitan. Ternyata Frodo mengikutinya. Setelah berjalan menyusuri kota, Eric akhirnya mendapatkan obat itu. Saat Eric akan kembali, tiba-tiba Frodo pergi ke suatu tempat. Eric mencoba mencegahnya namun terlambat. Eric pun mengikuti kucing itu. Ternyata dia masuk ke dalam sarang alien. Tiba-tiba dari belakang satu alien muncul. Eric pun berusaha menaiki besi untuk menggapai Frodo sambil sebisa mungkin tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Eric lalu melihat alien-alien itu membelah sebuah benda yang merupakan makanan alien. Alien itu lalu memanggil alien-alien lainnya untuk makan. Eric lalu tidak sengaja menimbulkan suara. Satu alien pun mendekat. Eric berusaha untuk tetap tenang hingga alien itu pergi. Eric kemudian menangkap Frodo dan kembali ke dalam gereja untuk memasangkan koyo pereda nyeri ke tubuh Sam. Malam harinya, Sam yang sudah baikan sambil berbisik-bisik menceritakan tentang ayahnya yang sudah meninggal. Dahulu, ayah Sam adalah pianis yang hebat. Sam sering menemani ayahnya bermain piano di dalam bar yang berada di sebelah rumah makan Patsy. Setelah tampil, ayahnya pasti akan mengajak Sam makan pizza di dalam rumah makan Patsy. Ayah Sam meninggal karena kanker juga. Sam ingin makan pizza untuk mengenang ayahnya untuk terakhir kalinya sebelum dia meninggal. Mendengar hal itu, Eric pun berjanji kalau dia akan membantu Sam mendapatkan pizza itu apapun yang terjadi. Keesokan harinya, Sam dan Eric pergi menuju rumah makan Patsy. Setelah sampai, ternyata rumah makan itu sudah hangus terbakar. Sam pun sangat sedih karena keinginan terakhirnya tidak bisa terpenuhi. Eric kemudian membawa Sam masuk ke dalam bar tempat dahulu ayah Sam bermain piano. Untung saja tempat itu masih utuh. Eric kemudian menyuruh Sam untuk menunggunya. Eric akan pergi mencari sesuatu. Ternyata Eric mencari toko pizza lainnya dari ujung ke ujung. Eric pun akhirnya berhasil mendapatkan satu kotak pizza. Setelah kembali, Eric langsung menyerahkan sekotak pizza itu kepada Sam. Mereka berdua pun memakannya. Eric kemudian menghibur Sam dengan memainkan sulap kartu. Meskipun sangat sederhana, Sam merasa sangat bahagia. Mereka berdua kemudian naik ke lantai 2. Dari sana, mereka bisa melihat perahu yang mengangkut para pengungsi sedang melintas. Sebagai ucapan terima kasih, Sam berniat membantu Eric sampai ke perahu itu. Mereka berdua kemudian bertukar jaket satu sama lain. Mereka berdua pun bergerak menuju pelabuhan. Namun ternyata ada banyak alien di pinggir sungai yang mendengar pergerakan perahu itu. Eric pun merasa kalau mereka tidak akan berhasil mencapai perahu. Sam lalu menyuruh Eric untuk tenang. Sam kemudian menyerahkan Frodo kepada Eric. Sam menyuruh Eric untuk lari, sementara Sam sendiri mengalihkan perhatian alien dengan membuat suara keras. Henry yang ada di perahu mendengar sesuatu. Dia lalu menyuruh nahkoda kapal untuk menghentikan perahunya. Eric pun berusaha berlari dengan kencang menuju pelabuhan. Beberapa alien lalu mengejarnya dari belakang. Eric akhirnya berhasil melompat ke dalam air. Para alien itu lalu tidak berani mengejarnya. Dari jauh, Sam sangat senang melihat Eric akhirnya berhasil sampai di perahu dengan selamat bersama Frodo di pelukannya. Sam kemudian memutuskan untuk kembali ke dalam bar. Di perahu, Eric menemukan secarik surat di saku kardigan milik Sam. Dalam surat itu, Sam meminta Eric untuk menjaga Frodo. Sam juga berterima kasih karena Eric membantunya mewujudkan keinginan terakhirnya sebelum mati. Akhirnya Sam pun tewas dicaplok alien. Dan berakhirlah alur cerita film A Quiet Place Day One ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah belajarlah berenang sejak dini karena alien tidak bisa berenang. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.